Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 8. Dua gelombang menjalar pada tali dengan fungsi gelombang masing-masing seperti tertera pada soal. Anda bisa lihat dengan X dan Y dalam sentimeter dan T dalam detik. Carilah amplitudo gerak harmonik sederhana pada elemen tali yang terletak di titik X sama dengan 0,25 cm dan X sama dengan 1,5 cm. Nah, kalau kita dapatkan kalau Anda bisa lihat di sini, dua gelombang ini identik ya, misalnya dia punya besar frekuensi sudut yang sama, dia punya besaran gelombang yang sama, bilangan gelombang yang sama, dia juga punya amplitudo yang sama, hanya dia bergerak dengan arah yang berbeda. Dilihat di sini positif, ini negatif, artinya ini bergerak ke kanan, ke kiri, ini bergerak ke kanan. Ketika mereka berinterferensi, maka kita bisa dapatkan apa namanya fungsi amplitudo totalnya itu akan sama dengan Y1 ditambahkan dengan Y2. Ya, kalau kita recalling persamaan yang kita dapatkan di kelas itu akan sama dengan 2 sinus Kx cosinus omega T, di mana yang saya akan kurungkan di depan yang bergantung pada X ini adalah amplitudo dari gerak harmonik dari gelombang berdiri ya yang dihasilkan oleh interferensi antara dua gelombang ini ya. Sehingga kalau kita substitusi angkanya ini akan sama dengan 6 cm ya. Sinus K-nya itu adalah pi ya, K-nya adalah pi, jadi px. Cosinus omeganya adalah 0,6 pi. Ada pi di depan ya, termasuk juga kali T. Ya, di mana kita punya amplitudo itu adalah yang ini. Sehingga kalau di sini kita ditanyakan amplitudo gerak harmonik sederhana, kalau X sama dengan 0,25 cm, maka amplitudo M-nya akan sama dengan 6 sin pi per 4 ya. Berarti kalau kita bisa di sini. Ini akan sama dengan, Anda bisa hitung sendiri ya. 6 kali sin per 4. Sin per 4 itu setengah akar 2 ya. Di 6 di sini dikalikan setengah akar 2. Ini akan sama dengan 3 akar 2 cm ya. Ya, karena di sini kita anggap kalau kita hanya ambil amplitudo ketika T-nya itu kosinusnya sama dengan 1 ya, amplitudonya seperti ini. Sedangkan untuk X sama dengan 1,50 cm ya kita sama seperti saja. Ini 6 juga. Sinus 3/2 ya, 3/2 dikali pi ya. Jadi 3 pi per 2. Jadi kalau kita bisa hitung di sini akan sama dengan di sini 3/2, tapi Anda bisa lihat di sini ketika X sama dengan 3/2, maka T-nya itu akan sama dengan -1 ya, karena di sini pada saat X sama dengan 1,5, dia itu sudah terletak pada antinot ya, antinot yang sedang turun ke bawah pada saat T tertentu. Ya, jadi JM aksennya, karena kalau pada saat di 0,25 dia sedang di atas, maka dia di bawah juga, maka kita kalikan di sini dengan -1. Nah, ini kita kalikan dengan 1 untuk omeganya ya. Ya, kalau kita hitung ini akan sama dengan 6 dikalikan dengan ini. Ya, hasilnya kita bisa dapatkan sama dengan 6 cm. Ya, kalau Anda masih bingung di sini Anda bisa lihat ketika X-nya 0,25 ya, pada X sama dengan 0,25, kalau kita hanya ingin cari amplitudonya saja ya, kita kalikan dengan nilai kosinus yang membuat dia itu positif gitu maksudnya. Karena 3 pi per 2 sinusnya itu ada di kuadran 3 ya, itu kan negatif, maka kita kalikan -1 agar positif ya. Sedangkan nih Q4 itu kita kalikan 1 agar positif juga. Ini tujuannya agar kita mendapatkan amplitudo yang nilainya positif saja. Ya, lalu yang B, carilah posisi simpul dan perut jika salah satu ujung tali terletak pada X sama dengan 0. Nah, kalau kita punya bilangan gelombang K, itu akan sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Sehingga lambda itu akan sama dengan 2pi dibagi dengan K. Bilangan gelombang yang ada adalah pi, ya, 2pi dibagi pi itu akan sama dengan 2. Maka posisi, jadi lambda itu terjadi ketika di
posisi L lambda sama dengan 2 ya. Kita akan punya lambda, kita punya panjang gelombangnya sama 2 meter, 2 cm ya berarti ya. Sehingga posisi simpul ya atau node ya, itu kalau Anda bisa lihat pada catatan yang kita dapatkan pada saat di kelas, maka kita bisa dapatkan posisi simpul X itu akan memenuhi rumus rekursif kelipatan lambda per 2 ya. N kali lambda per 2. Atau kalau N-nya sama dengan 2, maka ini N cm, di mana N-nya itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan posisi perut, ya, posisi perut, arrow antinode, ya itu juga berarti di N, X sama dengan N plus setengah ya, kali lambda per 2. Atau bisa kita tuliskan di sini M lambda per 4 ya. Kalau kita ibaratkan ini digantikan dengan M, maka dengan M itu hanya yang ganjil saja. 1, 3, 5, dan seterusnya. Atau ada pakai N yang sama juga hasilnya akan sama saja. Karena kan kalau 1 di sini hasilnya adalah 3/2. Ya, kalau setengahnya dikeluarkan kan jadi 3 ya. Kalau ini 5/2 setengah keluarkan jadi sama saja. Oke, itu yang B. Yang C, berapakah nilai maksimum Y pada posisi perut di gelombang berdiri yang terbentuk? Berdasarkan persamaan gelombang berdiri, maka nilai perut ya tentu saja sama seperti yang di atas ini ya. Sehingga nilai perutnya Y max akan sama dengan 6 cm. Berikut pembahasan untuk nomor 8.